Halo kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan tetap sehat ya, tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Buat kawan online nih yang sudah mengklik video ini, gua mau ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian kawan online yang baru bergabung di channel ini, gua ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe ya channel ini, karena tandanya kalian mendukung channel ini supaya menjadi lebih berkembang. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya yang ada di bawah situ, supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Oke deh kawan online, seperti biasa, kalau misalnya kalian udah bertemu lagi bersama gue Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Dimana Zam Taror kali ini gue akan membahas sebuah kasus yang lagi viral, yaitu tentang gadis yang bernama Isabella Guzman. Kalian nih para kawan online khususnya yang cowok-cowok, ngelihat yang bening sedikit langsung lu pada caper, ngelihat yang semok dikit langsung pada minta kontak WA, kalau kagak pada minta Instagramnya. Nah, ngelihat yang licin sedikit kayak bihun, langsung lu lahap, lapar lu. Nih, gua yakin ya kalau misalnya yang cakep, yang semok, yang bahenol, yang botoh nih, yang modelnya kayak begini nih, masih yakin lu pada mau ngedeketin? Yang ada lu yang dilibas sama dia, tong. Nah, perempuan yang bakalan gue bahas di video Zam Taror kali ini tuh bernama Isabella Guzman. Gak ketahu kenapa nih perempuan tuh langsung viral dalam waktu beberapa hari aja. Kayak di sosial media tuh, di semua platform pokoknya, kayak di Instagram, di Facebook, apalagi di yang namanya Twitter sama TikTok. Itu tuh semua isinya muka dia semua, sama video-video yang ada gambar dia semua gitu dah pokoknya. Emang sih kalau lihat sekilas videonya, dia ini emang cantik. Pada dasarnya nggak usah pakai makeup aja emang udah cakep kawan online. Tapi kalau misalnya kita perhatiin lagi nih lebih teliti, ada yang aneh ya sama caption-captionnya, dimana tuh orang-orang yang ngeposting tentang dia tuh pada nulis, cantik-cantik kok, Saiko. Yang mana emang di videonya itu dia pakai baju warna oranye. Jangan-jangan nih ada 3 kemungkinan nih. Yang pertama, dia brand ambasadornya Shopee. Kalau enggak, yang kedua, jangan-jangan dia fans beratnya Persija. Atau yang ketiga nih, bisa jadi dia petugas kebersihan atau pasukan orange nih yang viral gara-gara mukanya cakep gitu kawan online. Kan bisa aja tuh. Dan ternyata lu semua pada salah kawan online. Dia ini adalah seorang napi alias narapidana. Tapi kalau napi, kenapa dia tampangnya sumringah begitu ya? Senyum-senyum di kamera kayak gak ada beban. Sedangkan kan kalau narapidana nih yang udah tahu misalnya dia bakalan dihukum, pastinya tuh tampangnya bakalan stres banget, kayak cemberut atau minimal tuh nunduk aja gitu, gak mau nampang. Akhirnya, gue mencoba cari tahu nih tentang dia. Ini tuh kenapa dan ada apa dengan si Isabella Guzman ini. Ternyata bener aja, Isabella ini merupakan narapidana berdarah dingin, di mana ia didakwa karena telah membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara melakukan penusukan sebanyak 150 tusukan ke tubuh ibu kandungnya. Tapi kasus ini ujung-ujungnya tidak membuat dia dipenjara. Lah kok bisa? Gimana ceritanya? Padahal kan bisa dibilang perbuatannya dia ini tuh brutal dan sadis banget. Jadi gini, Isabella Guzman ini merupakan perempuan asal Colorado, Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1995. Tapi kebetulan pada saat ia masih kecil ini, orang tuanya tuh sudah memutuskan bercerai. Pada saat orang tuanya bercerai, ia akhirnya tinggal bersama ibunya, yang mana tuh dia cuma tinggal berdua gitu sama ibunya kawan online. Tapi pada umur dia yang ke-7 tahun, Isabella sempat tinggal dengan ayahnya, tapi cuma sebentar doang. Yang mana tuh itu nggak bisa jadi hitungan juga kalau dia pernah tinggal sama ayahnya, karena emang ujung-ujungnya dia balik lagi tinggal sama ibunya. Jadi emang dasarnya Isabella ini terlahir dari keluarga yang broken home. Ya bisa dibilang masa kecilnya itu kurang bahagia, dan hal itu tuh sangat mempengaruhi perkembangan mentalnya.
Isabel sendiri akhirnya tumbuh menjadi anak yang pembangkang, dimana tuh dia sering banget bertengkar dengan ibu kandungnya. Ya, tipe-tipe cewek rebel, yang mana tuh pondasi dari awalnya aja udah sering berantem mulu. Ditambah pada saat itu ibunya tuh menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy, yang otomatis Ryan Hoy ini jadi bapak tirinya Isabella. Yang ujung-ujungnya Isabella tuh nggak akur juga sama bapak tirinya. Jadi intinya semenjak ibunya menikah lagi, Isabella tuh kalau di rumah kerjaannya nyari ribut terus, nyari perkara terus. Yang mana tuh sebenarnya Isabella ini belum siap memiliki ayah tiri. Nah, tapi antara Isabella dan ibunya sama-sama memiliki sifat yang keras alias kepala batu. Sebenarnya ibunya ini tahu kalau misalnya anaknya tuh belum ngasih lampu hijau alias restu buat menikah lagi. Tapi ibunya si Isabella ini tetap kekeh menikah dengan pria yang bernama Ryan Hoy. Ya emang sih yang namanya kebahagiaan itu masing-masing dan orang itu yang ngejalanin. Tapi sebenarnya yang namanya orang tua harus menjaga perasaan anaknya juga. Apalagi di awal dengan kasus perceraiannya itu tuh udah memberikan dampak psikologis yang buruk buat anaknya gitu loh, maksud gua kawan online. Kayak harusnya kan dirangkul dulu gitu anaknya, jangan tahu-tahu nyari laki baru dan mengabaikan si anaknya itu sendiri. Pokoknya, sejak saat itu hubungan antar keduanya ini semakin renggang dan sering ribut. Hingga pada suatu hari ketika mereka sedang ribut besar, Isabella sampai meludah ke ibunya kayak cuk! Gitu kawan online. Mungkin karena saking emosinya kali ya. Ya tapi tetap aja jatuhnya kalau kayak begitu jadi anak durhaka. Hati-hati lu, dikutuk sama emak lu jadi ikan pari kalau nyolot begitu. Beberapa hari setelah mereka ribut besar nih, ceritanya nih si Yunmi nih, jadi ibunya si Isabella ini namanya Yunmi, menerima sebuah email yang dimana tuh dikirim langsung sama anaknya yaitu Isabella. Yang dikira pada saat itu mungkin email permintaan maaf gitu, yang mana tuh kalau misalnya ngomong langsung kayak gengsi, jadi ya nulis email aja gitu. Tapi pas dibuka emailnya tuh boro-boro permintaan maaf. Isinya tuh lebih ke ancaman, yang mana tuh Isabella di situ bilang you will pay, yang artinya kamu akan membayarnya. Maksudnya kayak si Isabella nih mau balas dendam atau memberikan satu pelajaran sama ibunya. Mengetahui anaknya tuh sepertinya emosi banget dan kayak kesetanan, ibunya ini tuh jadi kayak parnoan gitu. Dia sampai menelpon kepolisian setempat dan menceritakan bahwa dia habis menerima sebuah email ancaman yang ditulis langsung sama putrinya. Ya mungkin walaupun kalian tuh sampai mikir, kok lebay banget ya ibunya tuh Isabella langsung nelpon polisi padahal cuma nerima email kayak gitu doang, drama banget. Cuma nih, pertama nih kawan online, hal-hal seperti itu kalau di luar negeri yang menyangkut ancaman, meskipun cuma lewat SMS, lewat email, atau nomor-nomor nggak jelas gitu, akan tetap diusut tuntas sama polisi. Karena kalau di luar negeri tuh orang-orang yang melakukan ancaman-ancaman seperti ini bener-bener ngelakuin ancamannya tersebut. Dan udah banyak juga kasus-kasusnya. Jadi nggak bisa dibilang juga tuh terlalu lebay kalau sampai si ibunya Isabella ini melapor ke polisi. Yang kedua, mungkin karena ibunya Isabella ini tahu banget sifat dan karakter asli dari anaknya. Yang mikir nih anaknya kayaknya udah nggak bener deh karena udah emosi banget gitu kawan online. Ya udah, setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung bergegas nih untuk menyelidiki. Tapi pada saat polisi sampai di rumah mereka, polisi tidak menemukan tanda-tanda mereka tuh kayak lagi ribut besar. Nah, polisi tuh cuman ngeliat dan sempat mikir ke Isabella, kayaknya semarah-marahnya Isabella, mereka tuh nggak akan yang namanya saling menyakiti gitu loh. Isabellanya nggak akan mengancam keselamatan jiwa dari ibunya, begitupun sebaliknya. Karena melihat situasi rumah itu yang kondusif, di mana maksudnya tuh polisi hanya melihat seorang anak yang sedang berantem sama ibunya dengan konteks yang wajar, akhirnya polisi tuh balik lagi ke kantor dan menganggap hal tersebut sudah clear, udah aman gitu kawan online. Namun si ibunya Isabella ini entah karena emang udah sugesti atau karena terlalu parno sama anaknya, jadi tuh kayak tetap merasa ketakutan dan memang polisi tuh pada saat itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ya emang itu tadi, polisi tidak menemukan bukti-bukti bekas tindakan kriminal. Ya masa sih tiba-tiba
Tahu-tahu si Isabella ini ditangkap kucuk-kucuk-kucuk, ya atas dasar apa gitu kan. Nah, setelah polisinya balik tuh tadi ke kantor, si ibunya Isabella ini langsung nelpon ke mantan suaminya, yaitu bapaknya Isabella, si Robert Guzman. Dia tuh kayak minta tolong gitu, dan kayak bilang, tolongin tuh dinasehatin anak lo biar kalau jadi anak perempuan gak terlalu barbar dan jadi anak durhaka sama ibunya. Menurut pengakuan si Robert Guzman, dia tuh kayak sempet mikir, jangan-jangan nih setelah gue bicara dan menasehati anak gue, itu tuh bisa minimal meredam emosinya. Tapi semua pemikirannya Robert Guzman itu salah, karena selang 1 hari setelah itu ternyata Isabella langsung membunuh ibunya kawan online. Dan kejadian naas itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013, di mana pada saat itu pukul 22.30 atau sekitar udah mau menjelang tengah malam gitu deh, pokoknya udah malam banget. Jadi kronologisnya pada malam itu ibu dari Isabella baru pulang kerja, di mana sebenarnya pada malam itu juga di rumah tuh lagi dalam keadaan lengkap, yaitu ada ayah tirinya, ada ibunya yang tadi baru pulang kerja, dan juga ada Isabella. Nah, pada saat baru sampai di rumah, ibu dari Isabella ini tuh mungkin karena capek langsung mutusin buat mandi. Yang kebetulan tuh di lantai 2 letak kamar mandinya. Jadi kayak, capek nih, pengen mandi dulu deh, bersih-bersih sekalian. Sebelum akhirnya nanti dia pergi tidur. Dan pada saat itu suami barunya yaitu Ryan Hoy, bapak tirinya Isabella, itu tuh sedang berada di lantai 1. Tapi nggak berselang lama setelah istrinya itu naik ke atas buat mandi, tiba-tiba terdengar suara gaduh gitu, kayak berisik banget, gradak geruduk gitu kawan online. Yang datangnya tuh dari kamar mandi di lantai atas. Langsung dong Ryan Hoy tuh bapak tirinya Isabella tuh kayak bingung gitu dan langsung buru-buru lari untuk mengecek ke atas. Sebenarnya ada apa sih di atas gitu kan. Baru dia sampai di atas nih, dia melihat ada sosok Isabella di dalam kamar mandi tersebut. Dan belum sempat dia masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba Isabella langsung menutup kamar mandi tersebut, langsung brak gitu. Dikunci dia dari dalam sama si Isabella pintu kamar mandinya. Langsung tuh digedor-gedor sama bapak tirinya. Tapi Isabella tetap gak mau bukain pintunya kawan online. Sedangkan suara dari istrinya nih, yaitu ibunya Isabella, dari dalam kamar mandi tuh udah teriak-teriak parah banget gitu, udah kayak kenceng banget teriak-teriak kayak orang kesakitan gitu. Nah, lebih mencekamnya lagi nih kawan online, kalian tahu kan kalau di bawah pintu itu kayak ada celah kecil gitu. Tiba-tiba tuh kayak ada cipratan-cipratan darah kawan online yang keluar dari situ yang mengenai kaki dari Ryan Hoy, yaitu bapak tirinya Isabella. Si bapak tirinya Isabella ini langsung mikir, wah ini udah nggak bener nih. Dia langsung buru-buru nelpon ke 911 untuk meminta bantuan. Sambil menunggu polisi datang, dia akhirnya mencoba mendobrak pintu tersebut. Tapi ya emang nggak segampang itu juga untuk mendobrak pintu kan. Sampai akhirnya keadaan tuh mendadak sunyi karena emang istrinya udah nggak teriak-teriak lagi kawan online. Nah, nggak lama kemudian pintu dibuka sama Isabella dari dalam. Yang mana pada saat itu bapak tirinya Isabella yaitu Ryan Hoy melihat Isabella sedang memegang sebuah pisau di tangannya. Sambil dia keluar dengan tenangnya melewati Ryan yang sedang bingung di depan pintu, bengong gitu kayak jalan aja gitu. Habis itu Isabella jalan ke bawah, turun tangga ke lantai 1. Tapi ya itu tadi, dia tuh jalannya tuh kayak santai banget. Seolah-olah tuh kayak orang yang kayak abis beol, buka pintu ditungguin sama orang di depannya, kayak ya udah pas buka pintu, ya udah gitu jalan aja gitu santai gitu, kayak orang nggak ada apa-apa kawan online. Nah, Ryan ini kan bingung campur panik kawan online. Pada saat dia masuk ke dalam kamar mandi, dia sudah mendapati keadaan istrinya yang sangat mengenaskan, di mana tuh istrinya sudah tergeletak di lantai dengan penuh luka tusukan di tubuhnya dan bersimbah darah gitu. Banyak juga kayak semacam robekan-robekan daging gitu kawan online, mungkin karena saking brutalnya si Isabella menghabisi nyawa ibunya. Aduh, gue ngebayanginnya nggak bisa deh, serem banget, sadis banget. Dan di samping badan istrinya yang sudah tergeletak di lantai, Ryan itu tuh melihat ada sebuah tongkat baseball yang tergeletak di lantai juga kawan online. Jadi Ryan itu tuh berusaha buat menyelamatkan istrinya dengan melakukan CPR. Tapi ya itu tadi, nyawa istrinya udah nggak tertolong. Gak lama kemudian polisi akhirnya datang dan akhirnya mengurus semuanya. Lalu Ryan dimintai keterangan dan dari keterangan Ryan itulah akhirnya Isabella menjadi buronan atas tuduhan pembunuhan.
Rupanya habis membunuh ibunya, Isabella ini langsung menuju ke sebuah minimarket, yang mana pada saat dia baru masuk ke dalam minimarket, otomatis penjaga minimarketnya tuh kayak bingung dong. Ini kok ada cewek acak-acakan terus bajunya bersimbah darah. Ya mohon maaf, habis kurban di mana Mbak malam-malam? Ya emang dasarnya si Isabella ini dajal, dia tuh pinter banget nyari alasan. Dia bilang kalau dia ini merupakan korban pemerkosaan yang baru bisa melarikan diri gitu kawan online. Dan dia juga bilang jangan hubungin polisi dulu kepada si penjaga minimarket tersebut, karena memang alasannya takut beginilah, takut begitulah. Karena emang situasinya tuh pada saat itu si penjaga minimarketnya mungkin kasihan nih ngeliat si Isabella sebagai korban pemerkosaan, akhirnya dia memperbolehkan tuh supaya Isabella tuh bersih-bersih di toilet minimarket tersebut. Bahkan nih si Isabella nih dikasih baju ganti kawan online, dan ternyata si Isabella ini emang pinter banget. Pada saat dia di dalam toilet tersebut, dia sempat ngecat rambutnya kawan online buat kayak ngerubah ciri-cirinya gitu. Kalian tahu nggak tuh kayak di film Salt tuh yang dimana Angelina Jolie tuh ada juga adegannya kayak ngerubah warna cat rambut supaya nggak dikenalin sama polisi. Ya, tapi mohon maaf nih, gue nggak tahu cat rambut apa yang dipakai sama Isabella. Mereknya apa itu merek Sasa, apa jangan-jangan merek Miranda, atau jangan-jangan dia pakai top lady yang emang suka dijual tuh di minimarket kawan online. Keesokan harinya, yang memang pada saat itu polisi sedang melakukan patroli mencari Isabella, tiba-tiba ada laporan masuk nih ke polisi kalau ditemukan mayat seseorang di dalam sebuah garasi. Tapi yang mana pada saat polisi datang itu pas dicek gak ada apa-apa kawan online. Yang mana tuh di sini gue juga kurang paham nih. Ini tuh laporannya yang buat siapa dan maksudnya apa? Karena emang pas dicek ke sana nggak ada apa-apa kawan online. Ya ini tuh semacam prank apa bagaimana? Tapi ini tuh udah kayak di film-film, dimana tuh tiba-tiba si polisi-polisi ini tuh tiba-tiba kayak ngelihat ada nih kayak ada sosok cewek kok mirip si Isabella, tapi kok ciri-cirinya beda. Nah akhirnya si polisi ini kan agak goyah. Habis itu dia kayak nelpon sebuah intel buat nyari tahu, dan ternyata bener itu si Isabella kawan online. Dan akhirnya Isabella berhasil diringkus 16 jam setelah melakukan pembunuhan, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2013. Yang langsung dimasukkan ke dalam penjara Colorado, Amerika Serikat dengan status tahanan tanpa ikatan. Tapi ini maksudnya nggak diborgol gitu, bukan maksudnya tanpa ikatan tuh digantung tanpa kejelasan. Itu mah namanya lu PHP kawan online. Baru setelah itu dimasukkan ke persidangan. Isabella Guzman dituntut oleh jaksa penuntut umum atas pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Yang mana barang-barang bukti ini sudah lengkap, kayak baju yang penuh dengan bercak darah, pisau yang digunakan, dan juga tongkat baseball. Serta hasil dari autopsi mayat korban yang menyatakan tuh Isabella ini memang sadis banget kawan online. Ditemukan 151 luka tusukan di tubuh ibunya kawan online. Lu bayangin tuh, buset dah. 2-3 kali aja nih kawan online. Orang kalau ditusuk itu udah mati. Tapi ini 151 luka tusukan, dimana 79 tusukan tuh yang ada di bagian kepala sampai leher. Sisanya di tubuhnya. Ditambah lagi nih pas udah mati sambil ditusuk-tusuk sama si Isabella, ibunya dipukul tuh sama tongkat baseball. Emang dasar nih perempuan dajal. Makan tuh kawan online yang bening-bening. Tapi hasil persidangan sangat mengejutkan kawan online. Meski Isabella terbukti bersalah, tapi dia tidak dinyatakan bersalah pada Desember 2013 kawan online. Loh, kenapa? Karena menurut hasil dari persidangan di pengadilan, si Isabella ini diidentifikasi mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ada juga nih seorang dokter yang bernama Richard Pons bilang kalau Isabella ini tuh sering bengong, sering kayak menatap ke langit-langit gitu, sering senyum-senyum sendiri. Dan dia tuh mengidap penyakit yang namanya skizofrenia paranoid. Yaitu merupakan sebuah gangguan yang mempengaruhi kemampuannya dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang mana tuh Isabella ini tidak bisa membedakan antara realita sama yang halusinasi gitu kawan online. Jadi dia tuh kayak gak sadar telah melakukan sebuah kejahatan gitu. Kayak perilaku yang sangat mengerikan tuh dia kayak gak sadar gitu kawan online. Makanya seperti di video-videonya dia tuh yang kalian lihat yang udah kesebar, dia tuh kayak kelihatan senyum-senyum gitu kan di video, kayak nggak ada beban gitu. Dan menurut hukum yang ada di sana, orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu tidak boleh dihukum, melainkan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Nah,
Alih-alih dikirim dimasukkan ke dalam sebuah penjara untuk mendapatkan hukuman, tapi Isabella Guzman ini malah dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa yang ada di Colorado, Amerika Serikat. Dan keputusan tersebut diumumkan pada Desember 2013. Nah, jadi gitu kawan online kasus dari si Isabella Guzman ini. Yang mana tuh gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba bisa viral. Padahal kasus ini tuh udah cukup lama, yaitu di tahun 2013. Tapi intinya dari kasus ini kawan online menurut gua masih ada kaitannya dengan pola asuh ataupun gangguan psikis dari seorang anak yang broken home yang tidak dirangkul dengan baik sama orang tuanya, terlepas dari dia memiliki gangguan kejiwaan. So, makasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan video Zam Tarot kali ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, dan kekurangan informasi di video ini. Buat kalian yang mau follow Instagram gue, boleh banget di @azamgani. Dan jangan lupa dong ditinggalin like, subscribe, komen, dan share-nya. Karena dengan begitu kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi kawan online. Ya udah, akhir kata, sampai jumpa di video Zam Tarot berikutnya kawan online. Dadah!